Shalom, puji bagi nama Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita, ibadah online pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita memasuki hadiratnya. Kita sama-sama memuji, meninggikan namanya, beribadah kepadanya pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian hadirat-Mu. Tempat yang ku rindukan.
Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami dari tempat kami masing-masing bersatu hati beribadah kepadamu Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan lawat setiap kami, anak-anak-Mu di rumah masing-masing, di kediaman kami masing-masing. Dan biar kiranya Tuhan kami mau satukan hati dan pikiran kami Tuhan, beribadah dan berfokus hanya padamu. Dan biar kiranya kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Ada satu buah ayat yang ingin saya baca dari Mazmur 139 ayat 14, bunyinya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada amin? Amin. Kita angkat pujian berikutnya, ajaib kau Tuhan. Pujiannya dari awal, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau regah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku,
Puji bagi nama Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita agung dan perkasa. Di tengah pandemi corona yang sedang menimpa berbagai negara, sebagai manusia kita khawatir, tapi dalam Tuhan kita semua kuat, kita semua mengandalkan Tuhan karena Tuhan kita ajaib dan lebih besar daripada masalah apapun. Dan saya undang Bapak Ibu kembali masuk ke suasana penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, semua baik.
segala pujian, segala hormat dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau boleh pagi hari ini kembali kami, anak-anak-Mu, dapat beribadah kepadamu, walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami percaya lawatan-Mu atas kami semua Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan urapi setiap kami, Tuhan lawat setiap kami, biar kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi terang bagi jalan kami dapat mendengarkan dan juga melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang urapi Tuhan, dan biar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanyalah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan kita dengar sehingga firman itu akan menguatkan di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, firman itu akan kita dengar karena firman Tuhan itu akan menguatkan di dalam iman kita, dalam kita mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini sehingga kita benar-benar dapat mengarahkan pikiran dan hati kita, dan Roh Kudus menolong kita semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kami datang mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami mau selalu isi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka akan menjadi anak Tuhan yang kuat sehingga mampu menghadapi segala kenyataan yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada pagi ini adalah yang kuat akan menang. Yang kuat akan menang. Kita semua dimanapun kita berada dan siapapun kita, apapun profesi dan pekerjaan kita, kita semua mau hidup di dalam kemenangan. Dan perhatikan bahwa di dalam segala kondisi hidup kita, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan seperti yang kita hadapi sekarang. Kita berhadapan dengan tantangan yang ada. Tantangan itu tidak ringan, tantangan itu berat, tantangan itu bagaikan Goliat yang begitu tinggi besar, sedangkan kita hanya bagaikan Daud, seorang yang kecil, dan tetapi kita tahu bahwa kemenangan itu bagi mereka yang kuat. Nah, saudara sekalian, akhir-akhir ini begitu banyak orang peduli dengan kesehatan, agar tubuhnya kuat, agar imunnya kuat, saudara-saudara, ya, sehingga kita bisa tahu banyak orang yang tadinya tidak pernah berjemur bisa berjemur agar sehat supaya kuat, ya. Baru-baru kita juga dapat informasi, dapat
orang menginformasikan supaya badan sehat harus minum ramuan yang sudah disediakan, sehingga ditawarkan untuk kita beli dengan tujuan orang akan menjadi kuat, imunnya akan menjadi kuat. Banyak pedagang dadakan menawarkan obat dan lain sebagainya dengan tujuan agar orang yang meminum itu akan menjadi kuat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis kemarin saya sampaikan firman Tuhan bahwa sementara orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan Yesus mau naik ke surga, hidup mereka ada masalah, hidup mereka ada satu kerinduan yang ingin Yesus selesaikan. Saudara-saudara sekalian, Yesus tahu kehidupan orang percaya. Kehidupan kita semua diketahui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus memberikan jawaban kepada orang yang ada bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka harus terima, yang namanya roh, yang namanya kuasa. Dan itu akan lebih berguna dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, agar mereka menjadi kuat dengan kuasa, dengan roh yang daripada Tuhan, agar mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ada dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27. Saudara boleh persiapkan Alkitab saudara, atau saudara bisa mengikuti bacaan yang sudah tertera. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27, saudara. Alkitab mengatakan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi saudara sekalian, Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan. Saya sangat percaya dan saya sangat meyakini akan firman Tuhan. Kalau hidup ini ada Roh Kudus, hidup ini menjadi orang yang taat akan firman Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bukan kuat secara fisik, tetapi roh itu akan masuk dalam batin kita, masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi kuat dari dalam. Secara roh kita akan menjadi kuat. Yang kuat akan menang. Menghadapi kenyataan dunia sekarang yang ada, saudara-saudara, kita perlu memiliki baik fisik yang kuat, kita bisa minum suplemen dan lain sebagainya, vitamin, jamu dan lain sebagainya, tetapi batin kita harus diisi roh yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kita akan menjadi pemenang menghadapi kenyataan yang sedang ada sekarang.
Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, hidup berpegang kepada ketetapan atau peraturan firman Tuhan. Saya percaya dan saya pastikan bahwa kita akan menjadi orang yang kuat. Rohani kita kuat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita tidak mau kalah menghadapi apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kita semua mau menang. Kita semua mau melewati semua itu dengan kemenangan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Dia tahu bahwa tantangan kita berat. Dia tahu masalah kita berat. Dia tahu persoalan kita berat. Itu sebabnya Dia melengkapi kita dengan kuasa, dan itu lebih berguna di dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti contoh Raja Daud. Daud menjadi pemenang yang luar biasa. Pemazmur mengatakan di dalam pasalnya 21 ayat yang kedua. Pemazmur mengatakan pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Itu dari Raja Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Luar biasa. Raja Daud bukan hanya bisa ngomong, tapi dia bisa merasakan bagaimana kemenangan dia alami ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya. Diawali sejak dari pengemalaannya, berhadapan dengan binatang-binatang buas. Itu satu tantangan yang besar. Tuhan izinkan itu. Saudara-saudara sekalian, dan akhirnya Daud harus berhadapan dengan raksasa Goliat yang besar. Sehingga sekolah minggu bisa diajarkan nyanyi Goliat yang besar dari Filistin dilawan oleh Daud yang kecil. Secara fisik kecil, tetapi dia menang. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri Daud adalah roh yang daripada Tuhan. Sehingga Daud boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, tantangan bukannya sekali datang, masalah bukannya sekali datang. Seperti dihadapi Raja Daud, dia bukan hanya selesai waktu menghadapi Goliat, tidak. Daud menjadi pemenang. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian, bagi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup selalu berpegang akan ketetapan firman Tuhan, kita akan menjadi kuat dan kita semua akan menang. Kita akan bisa melewati masalah yang sedang kita hadapi semua. Masalah yang sedang kita hadapi, kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat yang kelima, 1 Samuel pasal 19 ayat kelima,
Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Saudara-saudara, kemenangan yang dialami oleh orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan, kemenangan orang yang selalu hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan, hidup berpegang kepada ketetapan firman Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Bukan cukup di situ, kemenangan besar. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita punya keyakinan seperti itu. Kita semua mau jadi pemenang. Sekali lagi, tidak kata lain kecuali kita harus menjadi orang kuat. Tanpa ada kekuatan mustahil untuk kita menjadi pemenang. Tetapi dengan kekuatan tidak ada yang mustahil, kita akan menjadi pemenang di dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya tidak akan sampaikan firman Tuhan panjang lebar, tetapi ada hal yang harus kita pelajari, harus kita renungkan baik-baik. Perkuat roh kita, perkuat roh kita. Dalam doa kita 10 hari ini, walaupun kita tidak bisa berdoa berkumpul bersama, tetapi berdoalah di rumah saudara masing-masing. Tetap fokus kepada Tuhan dalam doa 10 hari yang sedang kita jalani ini. Mintalah agar kuasa Tuhan akan melengkapi hidup kita, sehingga kita akan menjadi pemenang. Satu hal yang harus kita perhatikan agar kita menjadi pemenang, perkuat roh kita. Dengan apa supaya roh kita kuat? Hidup dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Baca dan renungkan, lakukan firman Tuhan. Berdoa, berserah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan agar kita kuat di dalam Tuhan. Percaya, Tuhan tolong kita semua. Semangat, Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Sebelum Yesus naik, Dia sudah berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoa di sana. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dan kita tahu, pada hari Pentakosta, mereka semua dipenuhi dengan kuasa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemenangan mereka dapat kita rasakan sampai hari ini. Injil kebenaran firman Tuhan disampaikan seluruh dunia. Itu bukti kemenangan orang yang percaya. Bukti kemenangan karena mereka hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Bukti kemenangan karena mereka setia menantikan janji menerima kuasa. Saudara-saudara sekalian, kita perlu kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan tidak mungkin kita akan menjadi pemenang. Tetapi dengan kuasa Tuhan, rohani kita akan menjadi kuat, sehingga kita akan menjadi pemenang. Bukankah kita bisa menyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Saudara-saudara sekalian, kita semua akan menang. Kita akan menjadi orang yang kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Renungan firman Tuhan yang singkat. Yesus yang berpesan untuk menantikan kuasa. Dan kami tahu dengan kuasa itu kami dapat saksikan bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan. Kami dapat menyaksikan bagaimana Daud menjadi pemenang yang luar biasa. Karena roh Tuhan ada dalam hidupnya. Demikian dalam hidup kami semua, anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi kuat karena kuasa yang dari Tuhan. Kami akan melewati masalah ini dengan kemenangan karena kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkatilah semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka. Sejauh ini kebenaran firman Tuhan dapat ditangkap, dapat didengar. Berkati mereka semua. Ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Engkau yang menjanjikan kemenangan, dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang akan menikmati kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan terus tingkatkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan selalu menyertai, memberkati dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah dalam setiap akhir firman Tuhan kita tetap percaya kalau Dia yang sudah memberkati Bapak Abraham, Yakub, Ishak, Dia memberkati kita semuanya. Tetap percaya, tetap percaya, jangan bimbang. Buka hati, Roh Kudus tolong kita. Ikutilah kebenarannya. Berkat Tuhan atas kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati oleh Tuhan. Yang percaya itu katakan amin. Tuhan berkati, haleluya.